Halo sahabat beriman, bertemu kembali lewat channel Cinta Regi. Hari ini saya mencoba mengingatkan kita kembali tentang 8 simbol Roh Kudus. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Semoga channel ini bermanfaat dan semakin berkembang karena kebaikan hati sahabat semua. Kita menyadari bahwa kita sering menggunakan lambang-lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu yang abstrak, yang tidak kelihatan atau adikodrati. Begitu juga ketika berbicara mengenai Roh Kudus dalam tradisi gereja, khususnya bagaimana lambang-lambang atau simbol itu dihadirkan melalui kitab suci. Berikut simbol-simbol yang digunakan gereja untuk menggambarkan Roh Kudus. Pertama, air. Dalam upacara pembaptisan, air adalah lambang tindakan Roh Kudus. Air pembaptisan adalah tanda bahwa kelahiran kita untuk kehidupan ilahi dianugerahkan kepada kita dalam Roh Kudus. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat memelihara pengharapan kita dalam Kristus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15 ayat 13. Kedua, urapan. Dalam inisiasi Kristen, urapan adalah tanda sakramental dalam sakramen penguatan. Urapan adalah penurunan berkat dan sebagai ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus atas umat Kristen seluruhnya. Tetapi untuk mengerti sepenuhnya bobot nilai dari lambang ini, orang harus kembali ke urapan pertama, yaitu Roh Kudus kerjakan pada Yesus Kristus. Pengurapan saat ini dapat juga berupa urapan kesembuhan, berkat, dan damai sejahtera. Ketiga, api. Dalam tradisi rohani, lambang api ini dikenal sebagai salah satu lambang yang paling berkesan mengenai karya Roh Kudus. Api merupakan gambaran yang luar biasa untuk pekerjaan Roh Kudus, yakni Roh Kudus membawa kehadiran Allah, kekuatan Allah, dan kekudusan Allah. Roh Kudus memunculkan adanya gairah akan Allah dalam hati kita. Para murid menyatakan bahwa hati mereka berkobar-kobar. Injil Lukas bab 24 ayat 32. Dan mendorong untuk memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 31. 4. Awan dan sinar. Kedua lambang ini selalu berkaitan satu sama lain, di mana Roh Kudus menampakkan diri. Sejak masa teofani Perjanjian Lama, awan, baik yang gelap maupun yang cerah, menyatakan Allah yang hidup dan menyelamatkan dengan menyelubungi kemuliaannya yang adikodrati. Awan yang gelap maupun sinar cerah menyatakan Allah yang hidup dan menyelamatkan. Kelima, meterai. Meterai atau tanda milik diberikan kepada orang-orang percaya, di mana mereka dilekatkan dengan Kristus oleh iman dan baptisan yang menjadi tanda atau segel dan janji akan penebusan di dalam Yesus Kristus. Dengan jalan tanda atau segel atau meterai ini, karunia roh diberikan kepada orang-orang percaya, dan mereka ini menjadi anggota tubuh Kristus, Israel yang sejati milik Allah. 1 Korintus bab 12 ayat 13. Inilah pengertian sesungguhnya di mana meterai atau segel atau tanda milik Allah adalah merupakan pengukuhan perjanjian sebagai milik Allah dan bersifat tak terhapuskan. Keenam, tangan. Menurut ajaran gereja, penumpangan tangan adalah tanda pencurahan Roh Kudus. Ajaran ini harus dimengerti bahwa karunia Roh Kudus yang diterima bukan berasal dari orang yang menumpangi tangan, tetapi pemberian Roh Kudus melalui doa orang yang menumpangi tangan. Gereja juga tetap mempraktekkan penumpangan tangan ini
sebagai pencurahan Roh Kudus. Ketujuh, jari. Dengan jari Allah, Yesus mengusir setan. Injil Lukas bab 11 ayat 20. Sementara perintah Allah ditulis dengan jari Allah atas loh-loh batu. Kitab Keluaran bab 31 ayat 18. Mada veni creator spiritus, datanglah Roh Pencipta, berseru kepada Roh Kudus sebagai jari tangan kanan Bapa. Jari juga digunakan secara khusus ketika membuat tanda salib yang juga melambangkan kehadiran Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kedelapan, merpati. Burung merpati turun kepada Yesus ketika ia dibaptis. Injil Matius bab 3 ayat 16. Merpati dalam ikonografi Kristen sejak dahulu adalah lambang Roh Kudus. Di beberapa gereja, Ekaristi Suci disimpan di dalam satu bejana logam yang berbentuk merpati, columbarium, dan digantung di atas altar. Terima kasih sudah menonton channel Cinta Regi. Semoga Anda diberi kesehatan, kesuksesan, dan Tuhan senantiasa memberkati. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.